Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triana Hesti Kusuma, biasa dipanggil Triana. Hari ini akan memaparkan materi pertemuan setelah UTS, yaitu terkait dengan elastisitas permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Baiklah, kita sudah masuk ke pertemuan 9. Kita masuk ke materi baru, yaitu terkait dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Langsung saja, terkait dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah mampu menjelaskan jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga adalah menghitung elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, di dalam konsepnya sendiri, baik itu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, ada dua konsep penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah kita mampu untuk melihat berapakah jumlah barang yang diproduksi dan harga barang yang dijual. Nah, apa sih itu elastisitas? Elastisitas di sini diartikan sebagai persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lainnya. Nah, jenis-jenis elastisitas sendiri, yang pertama ada elastisitas permintaan, yaitu jika elastisitas demand itu kurang dari satu, maka permintaan dianggap sebagai inelastis terhadap harga. Yang kedua adalah elastisitas sama dengan satu, diartikan bahwa permintaannya itu unitary terhadap harga. Yang ketiga adalah jika elastisitasnya dari permintaan itu lebih dari satu, maka dikatakan elastis terhadap harga. Yang keempat, jika elastisitasnya sama dengan nol, maka permintaannya adalah inelastis. Dan yang terakhir adalah ketika elastisitasnya dari permintaan itu tak terhingga, maka permintaannya dianggap sebagai elastis sempurna. Kemudian ada jenis elastis untuk penawaran. Sama seperti permintaan, jika kurang dari satu, maka penawarannya dianggap inelastis. Jika sama dengan satu, maka penawarannya adalah unitary. Dan jika lebih dari satu, maka penawarannya adalah elastisitas. Dan sama dengan nol, itu dianggap penawarannya inelastis sempurna. Dan jika tak terhingga, maka dianggap sebagai penawaran yang mempunyai elastisitas sempurna. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang pertama adalah permintaan. Permintaan adalah sebuah jumlah barang atau jasa yang mampu dibayarkan oleh konsumen pada tingkatan harga tertentu. Nah, masih ingat dengan hukum permintaan bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa, semakin rendah permintaan akan barang atau jasa tersebut, ataupun sebaliknya. Semakin rendah harga barang atau jasa, maka semakin tinggi permintaan barang atau jasa. Jadi di sini ada hubungan yang bertolak belakang. Ketika harga naik, maka permintaan turun. Atau sebaliknya, ketika harga turun, permintaan akan eh, naik. Nah, itu hukum dari ceteris paribus yang kalian sudah pelajari di pertemuan awal dulu. Kemudian eh, di sini ada elastisitas permintaan didefinisikan sebagai sebuah perubahan persentase jumlah yang diminta oleh konsumen sebagai akibat dari perubahan persentase dari jumlah harga. Nah, di sini ada rumus untuk elastisitas permintaan. Bahwa elastisitas D itu demand ya, permintaan adalah persentase perubahan jumlah barang yang dipinta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, rumus ini diturunkan menjadi eh, bahwa barang yang diminta itu rumusnya adalah Q ya, permintaan dari jumlah barang itu berarti Q, berarti elastisitas permintaan sama dengan Q2 dikurangi Q1, jadi jumlah barang yang diminta kedua dikurangi Q1 dibagi Q1 dibagi P itu harga. Harga setelah perubahan dikurangi harga awal dibagi harga awal.
Kemudian rumus ini kemudian diturunkan lagi, diringkas menjadi delta Q per Q1 dibagi delta P dibagi P1. Kemudian rumus ini juga bisa disederhanakan menjadi delta Q dibagi delta P kali P1-nya naik, P1 kali Q1. Kemudian rumus ini bisa diturunkan lagi menjadi dQ dibagi dP kali P1 kali Q1. Nah, di sini ada keterangannya bahwa ED itu menunjukkan sebagai elastisitas harga permintaan, P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah awal barang yang diminta, Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah perubahan harga. Itu untuk rumus dari elastisitas permintaan. Nah, diberikan contoh di sini, kita fokus soal 1. Misalkan, pada tingkat harga daging ayam sebesar 4.000 per kilonya, jumlah daging ayam yang diminta konsumen sebesar 100 kilo per hari. Sedangkan, pada waktu harga daging ayam sebesar 3.000 per kilo, jumlah yang ingin dibeli konsumen sebanyak 150 mengalami kenaikan dia. Hitunglah berapakah nilai elastisitas permintaan atau ED-nya. Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah harga awalnya, yaitu harga awalnya sebesar 4.000 rupiah. Kemudian P2 harga ayamnya turun menjadi 3.000. Kemudian Q1 atau kuantitas awalnya adalah 100 kilo. Dan Q setelah perubahan yaitu Q2 adalah 150 kilo. Maka kita bisa terapkan rumus yang ada di sini tadi ke dalam soal ini. Berarti ED sama dengan delta Q dibagi delta P kali P1 dibagi Q1. Oke, kita masukkan rumus tadi ya. Berarti ED sama dengan delta Q berarti Q2 dibagi Q1 berarti 150 dikurangi 100 kita masukkan ke rumus. Dibagi delta P berarti P2 dikurangi P1, 4.000. Kalikan P1-nya 4.000, Q1-nya 100. Maka ED-nya sama dengan 150 dikurangi 100, hasilnya adalah 50. Dibagi 3.000 kurangi 4.000 adalah min 1.000 kali 4.000 kali 100. Maka akan ketemu hasilnya adalah min 2. Nah, di dalam elastisitas harga permintaan tidak ada negatif, maka semuanya adalah positif. Jadi elastisitasnya adalah 2. Untuk permintaan adalah 2. Oke, di sini ada sifat-sifat dari elastisitas harga permintaan. Di mana nilai elastisitas harga permintaan diperoleh negatif disebabkan harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang negatif. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Maka kita harus mengingat hukum permintaan. Nah, dalam menghitung elastisitas harga permintaan, tanda negatif biasanya diabaikan. Jadi tadi yang awalnya min 2, kita abaikan menjadi 2 tetap positif. Nah, nilai elastisitas harga permintaan 2, di dalam contoh soal tadi, bahwa kenaikan harga sebanyak 1% akan menimbulkan pengurangan jumlah barang yang diminta sebanyak 2%. Nah, kalau kita membuat grafiknya dari beberapa tadi ya, berarti 2 itu dianggap apa? Apakah inelastis sempurna, inelastis uniter, elastis atau elastisitas sempurnakah? Tadi hasilnya adalah 2%. Berarti lebih dari 2. Hasilnya adalah elastisitas permintaan tadi dianggap elastis. Maka grafiknya memakai yang elastisnya lebih dari 1. Selanjutnya, contoh soal kedua. Jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 150 min 3P, berapakah elastisitas, sorry, saya ulangi. Contoh soal 2, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 150 min 3P, berapakah hasil elastisitas permintaan jika ditingkatkan harganya adalah P sama dengan 40. Maka kita ingat rumus yang tadi. Kalau rumusnya adalah DQ per DP kali P1 dibagi Q1.
Maka kita masukkan harganya adalah dari Q ini, P-nya adalah 40. Oke, kita masukkan harganya 40. Q sama dengan 150 min 3P, maka Q sama dengan 150 kurangi 3 kali P-nya adalah 40. Hasilnya adalah kuantitasnya 30. Oke, kita masukkan ke dalam rumus dQ per dP kali P1 kali Q1, maka Q sama dengan 150 min 3P dari soal. Kita turunkan dulu dari dQ per dP. Berapakah hasil penurunannya? Berarti 150 kalau diturunkan menjadi 0. Min 3P jika diturunkan menjadi min 3. Oke, dari eh, dQ per dP-nya sudah ketemu, yaitu hasilnya adalah min 3. Jadi harus ingat rumus atau fungsi dari turunan. Jadi min 3P. Kemudian kita masukkan ke rumus di sebelah kanan. ED sama dengan min 3 kali P1-nya berapa? P1-nya adalah 40 dibagi Q1. Q1-nya berapa tadi? Yaitu dari yang warna oranye ini, 30. Jadi elastisitas demand-nya sama dengan adalah min 4. Ingat-ingat kalau tadi negatif kita hiraukan menjadi 4. 4 itu lebih dari 1, maka dianggap elastis. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga sebanyak 1% menimbulkan pengurangan jumlah barang yang diminta sebanyak 4%. Oke, paham ya sampai sini? Saya lanjutkan di soal ketiga. Nah, jika fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh Q sama dengan 9 per P pangkat 3, bagaimana cara untuk menangani kasus ini dengan mencari elastisitas harga permintaannya? Yang pertama, ED sama dengan DQ per DP kali P1 kali Q1 yang didapatkan dari rumus permintaan tadi. Maka kita masukkan Q sama dengan 9P pangkat 3, kita ubah eh, dibagi ini menjadi biar supaya di atas sama dengan 9 kali P min 3. Maka kita cari turunan dari Q ini. Jadi rumusnya adalah min 3 kali 9 P min 4 ini dari min 1 ditambah min 3. Hasilnya adalah min 4. Kemudian kita masukkan ke rumus. ED sama dengan min 3 kali 9. Kemudian kali P min 4 kali P1-nya adalah berapa tadi? P1-nya adalah P. Karena dia diketahui, dibagi Q satunya adalah 9 P pangkat 3. Maka hasil dari elastisitasnya adalah min 3. Negatif ini kita hiraukan menjadi 3. Jadi lebih dari 1 maka elastis. Maka diartikan kenaikan harga sebanyak 1% menimbulkan pengurangan jumlah barang yang diminta sebanyak 3%. Nah, lanjut kita ke hukum penawaran. Nah, kalau hukum penawaran kita masih ingat dari Ceteris Paribus mengatakan bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa, maka semakin tinggi pula penawaran barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin rendah juga penawaran atau barang tersebut. Di berhubungan positif, ketika harga naik, penawaran naik. Ketika harga turun, penawaran juga ikut turun. Nah, maka diartikan bahwa elastisitas penawaran merupakan perubahan persentase jumlah yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari perubahan persentase jumlah harga. Oke, next. Nah, rumusnya adalah elastisitas S itu supply-nya berapa ya? Supply-nya di sini adalah eh, rumusnya elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Maka dapat kita rumuskan kurung buka Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 dibagi P2 kurangi P1 dibagi P1. Maka elastisitas penawarannya adalah delta Q dibagi delta P, kemudian delta Q dibagi Q1, delta P dibagi P1. Kemudian kita sederhanakan delta Q dibagi delta P kali P1 dibagi Q1. Maka akan kita turunkan menjadi DQ per DP kali P1 kali Q1. Untuk keterangannya ada di sebelah kanan. ED itu menjelaskan mengenai elastisitas harga penawaran. P1 itu harga awal, P2 harga setelah perubahan, Q1 adalah jumlah awal yang ditawarkan, Q2 adalah jumlah barang yang ditawarkan setelah tadi terjadinya perubahan harga.
Perlu diingat bahwa di dalam elastisitas harga penawaran diperoleh angka positif disebabkan harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi harga, semakin tinggi, sedikit pula barang yang diminta. Nah, misalkan nilai elastisitas harga penawaran ada dua, hal ini berarti tetap dua ya. Nah, kita lihat dari elastisitas penawaran ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Hitunglah elastisitas harga penawaran dari keadaan berikut. Eh, P1-nya 2.000, P2-nya adalah 3.000, P2-nya 5.000, kemudian Q1-nya 5.000, Q2-nya 7.500. Maka kita rumuskan ke rumus delta Q dibagi delta P kali P1 kali Q1. Ini kita masukkan ke dalam rumus ya, soal tadi. Berarti delta Q per delta P kali P1 kali Q1, 7.500 dari Q2 dikurangi Q1-nya 5.000 dibagi P2 3.000 dikurangi P1 dikalikan P1-nya 2.000, Q-nya adalah 5.000. Maka hasilnya adalah 1. 1 ini dianggap uniter. Maka kenaikan harga sebanyak 1% menimbulkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 1%. Contoh yang kedua, jika fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 2Q plus 40, berapakah elastisitas harga penawarannya jika tingkat harganya adalah 50? Oke, kita selesaikan rumus soal ini dengan rumus yang tadi. Jika harganya 50, maka P sama dengan 2Q. Oke, kita masukkan 2Q-nya kita keluarkan sama dengan P min 40. Q sama dengan, oke, berarti P dibagi 2, berarti 0,5 P min 20. Q sama dengan 0,5, P-nya adalah 50, min 20. Hasilnya Q-nya adalah 5. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam rumus. Q sama dengan 0,5 P min 20. Kita turunkan dulu rumus ini, dq per dp, maka kita turunkan 0,5 P min 20 menjadi 0,5, oke, min 20 ini 0, berarti 0,5. Kita masukkan lagi 0,5 ini ke dalam rumus. 0,5 kali P1-nya adalah 50 per Q-nya adalah 5. Maka dikatakan elastis karena elastisitas penawarannya adalah 5, lebih dari 1, maka dikatakan elastis. Jadi adanya kenaikan harga sebanyak 1% menimbulkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 5%. Oke, soal lainnya, diketahui fungsi penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 500 plus 2P, tentukan besaran tingkatan elastisitas penawaran ketika harganya 100, P sama dengan 100. Maka kita jawab, jika P 100, maka Q adalah berapa? Berarti 500 ditambah 2P, 500 ditambah 2 kali 100 hasilnya adalah 700. Dan DQ per DP berapa? Yaitu DQ per DP-nya adalah dari Q kita lihat 5, berarti 2 ya. Turunannya jadi 2. Maka ED sama dengan DQ per DP kali P kali Q sama dengan 2 kalikan P-nya adalah 100, dibagi Q-nya adalah 700, hasilnya adalah 0,28. Dan dikatakan tidak elastis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kerjakan soal latihan berikut ini. Ada 4 soal. Silakan dikerjakan sesuai dengan deadline-nya, yaitu 1 minggu. Silakan nanti untuk jawabannya bisa dikirim di Sunan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.